Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniza Firdausa Aprilia, NIM 23060190086. Di sini saya akan menjelaskan mengenai RPP yang sudah saya revisi, yaitu berkaitan dengan materi getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, materi ini itu materi kelas 8 semester genap. Untuk KD-nya itu 3.11 menganalisis konsep getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari termasuk sistem pendengaran manusia dan sistem sonar pada hewan. Kemudian KD 4.11 menyajikan hasil percobaan tentang getaran, gelombang, dan bunyi. Di sini untuk IPK 3.11 itu ada 11 poin, kemudian IPK 4.11 itu ada 1 poin. Kemudian ada tujuan pembelajaran juga. Di sini kemudian model pembelajaran. Nah, di sini yang saya pilih itu model pembelajaran problem based learning. Kenapa? Karena menurut saya terkait dengan materi pembelajarannya sendiri itu kan berkaitan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sehingga nanti akan banyak dijumpai oleh peserta didik. Nah, dan akan memunculkan berbagai pertanyaan dari peserta didik itu sendiri. Nah, nanti melalui langkah-langkah pembelajaran diharapkan permasalahan-permasalahan itu dapat terjawab. Nah, model pembelajaran problem based learning itu sendiri di mana siswa itu nanti akan diberikan sebuah permasalahan. Nah, nanti siswa sendiri diharapkan dapat mencari solusi dari permasalahan yang sudah dimunculkan. Nah, di sini juga bertujuan supaya siswa itu dapat berpikir lebih kritis dalam mencari solusi itu tadi. Untuk metodenya itu diskusi dan tanya jawab. Nah, pada langkah pembelajaran pada bagian pendahuluan itu masih sama seperti yang RPP yang sebelum saya revisi. Ada motivasi juga. Untuk inti pembelajarannya itu yang pertama creativity thinking and innovation. Di sini pada poin kedua itu saya revisi, di mana pada poin yang kedua itu kan sebelumnya guru meminta siswa untuk mengajukan pertanyaan mengenai materi yang telah disampaikan. Tetapi pada yang poin kedua ini, guru memberikan permasalahan mengenai getaran, gelombang, dan bunyi. Jadi karena memang model pembelajaran problem based learning itu kan memunculkan sebuah permasalahan. Jadi pada poin ini saya ubah. Sehingga nanti akan ada permasalahan yang dimunculkan, kemudian peserta didik itu bisa mendiskusikannya untuk mencari solusi. Kemudian untuk poin yang ketiga masih sama, guru membuka diskusi dengan peserta didik terkait materi yang telah disampaikan. Nah, kemudian pada yang kedua itu collaboration. Nah, di sini untuk yang sebelum saya revisi itu peserta didik saling menanggapi terkait pertanyaan yang diberikan. Sementara di sini saya ubah menjadi peserta didik menjawab dan membahas mengenai permasalahan getaran, gelombang, dan bunyi. Karena yang poin sebelumnya itu kan memunculkan permasalahan. Nah, untuk yang selanjutnya itu setelah permasalahan dimunculkan itu peserta didik kan berdiskusi, kemudian peserta didik menjawab dan membahas mengenai permasalahannya. Untuk poin ketiga critical thinking and problem solving, kemudian collaboration, kemudian communication itu masih sama dengan yang sebelumnya. Jadi pada critical thinking itu nanti guru mendorong peserta didik untuk berpikir lebih kritis dalam menyelesaikan permasalahannya. Kemudian juga guru menyampaikan jawaban yang masih belum terjawab terkait permasalahan. Pada collaboration, peserta didik diminta untuk berdiskusi dengan menyebutkan contoh dan mengamati pengaplikasian dari getaran, gelombang, dan bunyi dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian setelah itu peserta didik dapat menghasilkan contohnya, kemudian dapat menyampaikannya di forum kelas. Kemudian communication. Nah, di sini guru itu meminta peserta didik untuk menanyakan hal-hal yang masih belum dipahami. Kemudian untuk yang terakhir itu guru memberikan penguatan terkait materi. Kemudian untuk penutupan itu masih sama, guru beserta peserta didik itu menyimpulkan pembelajarannya, kemudian melakukan refleksi, kemudian pemberian tugas, menyampaikan rencana pembelajaran yang selanjutnya, dan terakhir itu berdoa dan memberikan salam. Untuk penilaian
ini masih sama dengan yang sebelumnya, ada penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Kemudian untuk bentuk-bentuknya itu penilaian sikap ada observasi, penilaian pengetahuan itu tes tertulis, penilaian keterampilan itu praktik atau portofolio. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurang-kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.